Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang jarak antara dua titik. Sebagaimana kita ketahui pada materi sebelumnya, pada bangun ruang ada tiga unsur yang akan kita pelajari, yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana jarak antara dua titik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas jarak antara titik ke garis, kemudian titik ke bidang. Untuk itu, mari sama-sama kita simak materi dengan baik. Pertama, apakah yang dimaksud dengan jarak antara dua titik itu? Jarak antara dua titik adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Seperti ini, kita beri nama, ini titik A, kemudian ini titik B misalkan gitu ya. Kemudian kita tarik garis dari titik A ke titik B. Nah, garis inilah yang dikatakan sebagai jarak antara kedua titik tersebut. Oke, sampai sini semoga kita paham apa yang dimaksud dengan jarak antara dua titik ya. Jadi menghubungkan antara dua titik. Nah, adapun rumus-rumus yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah untuk menentukan jarak dari titik A ke titik B, kita bisa menggunakan rumus pertama, akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, ini perhatikan rumus ini digunakan apabila koordinat titik A diketahui ya. Misalkan koordinatnya adalah, misalkan ya, ini misalkan 1,3 misalkan gitu ya. Kemudian ini koordinatnya 3,3 misalnya gitu ya. Nah, apabila koordinat ini diketahui bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, tapi terkadang di bangun ruang ya, itu koordinat tidak diketahui. Maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu teorema Pythagoras dengan rumus C kuadrat ya, ini kuadratnya tinggal, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, selanjutnya perlu diingat bahwasanya apabila terdapat garis K yang tegak lurus dengan bidang ABCD, maka semua garis di bidang ABCD yang berpotongan dengan garis K maka juga saling tegak lurus dengan garis K. Ya, jadi maksudnya apabila ada sebuah garis ya, kita kasih nama garisnya garis K atau garis AB atau apapun itu, kemudian tegak lurus dengan bidang ABCD ya. Misalkan bidang ABC ini adalah persegi. Maka semua garis di bidang ABCD yang berpotongan dengan garis K, semua garis di bidang ABCD ya, yang berpotongan dengan garis K, maka garis-garis yang ada di bidang ABCD itu tegak lurus dengan garis K, gitu ya. Bagaimana konsep ini harus kita ingat untuk kita terapkan dalam membahas soal-soal nantinya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal pada kubus ABCD EFGH yang berusukan 6 cm. Tentukan jarak titik A ke C. Ya, kita lihat ya, dan kita terapkan konsep yang ada sebelah kiri ini untuk menjawab soal. Pertama, rusuknya adalah 6 cm. Kita bisa tuliskan di salah satu rusuk 6 cm ya, untuk memudahkan kita mengingat. Kemudian pertanyaan adalah tentukan jarak titik A ke titik C. Kita tarik garis dari titik A ke titik C. Nah, inilah yang bergaris merah, inilah yang ditanya atau yang disuruh cari jaraknya berapa. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ya, AB dengan BC itu pasti tegak lurus ya, karena ini adalah segi 4 persegi ya. Kita bayangkan ini adalah persegi yang tegak lurus ya. Kan ini alas dari sebuah kubus, pasti persegi. Nah, karena di sini tegak lurus, maka perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Karena syaratnya harus memenuhi segitiganya adalah siku-siku, dan di sini gambarnya memang benar segitiga siku-siku. Maka daripada itu panjang sisi AC ya, kuadrat sama dengan
AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Kemudian pangkat 2-nya kita bisa rubah atau kita pindahkan. AC sama dengan akar ya, jadinya akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, ini tinggal kita masukkan saja ya. AC-nya sama dengan akar dari AB berapa? AB sudah diketahui ya, itu 6 cm. Berarti di sini 6 kuadrat ditambah, karena ini adalah kubus dan semua rusuknya panjangnya sama, maka BC juga panjangnya adalah 6 cm. Kita tuliskan 6 kuadrat ya. AC sama dengan akar dari 6 kuadrat adalah 36 ditambah 36 ya. 36 tambah 36 itu sama dengan 36 kali 2 ya. Ya kan? Kemudian sini AC. Sini AC sama dengan akar dari 6 itu berapa? Akar 36 adalah 6. Kemudian akar 2 tidak bisa diakarkan, cukup kita tulis akar 2 begini. Jadi kesimpulannya panjang AC adalah 6 akar 2 ya. Jawabannya 6 akar 2. Iya, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan AC ini disebut dengan diagonal bidang ya. Kalau begitu, kira-kira berapakah diagonal AF? Ya. Karena dia kubus, maka semua diagonalnya sama ya. Diagonalnya sama, yaitu kalau kita cari pasti ketemu juga 6 akar 2. Begitu juga dengan diagonal bidang yang ada di BCGF, yaitu BG misalkan, juga 6 akar 2 ya, sama. EG juga 6 akar 2. Jadi kesimpulannya, untuk kubus ya, khusus di kubus, untuk mencari diagonal bidang itu apabila rusuknya 6 ya, apabila rusuknya 6 maka diagonal bidangnya pasti 6 akar 2. Apabila rusuknya 8 maka diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Jadi kalau kita buat dalam rumus ya, apabila rusuknya A maka diagonal bidangnya pasti A akar 2 ya. Ini kesimpulan untuk mencari diagonal bidang pada kubus, tinggal dikalikan akar 2 saja. Jadi tidak perlu dicari-cari panjang-panjang ya nanti. Tapi untuk awal ini bolehlah gitu ya. Tapi untuk kedepannya tinggal dikalikan dengan akar 2. 6 berarti 6 kali akar 2, 6 akar 2. 8 berarti 8 akar 2 dan seterusnya, contoh ya. Nah, kalau A berarti A akar 2. Begitu ya. Jadi jawabannya 6 akar 2. Nah, ini contoh soal nomor 2. Pada kubus ABCDEFGH yang berusukkan 8 cm, tentukan jarak titik berikut. Yang pertama, titik A ke B. Titik A ke B. Rusuknya berapa? 8 ya. Untuk jawaban yang A kita tuliskan di sini. Pertanyaan adalah titik A ke B. Titik A ke B berarti garis sepanjang AB ini ya. Kita tebalkan jadi warna merah supaya jelas. Berarti maksud dari A ke B itu adalah sepanjang garis AB, yaitu jawabannya berarti 8 ya. 8 cm. Nah, ini logika sederhana saja ya kan, supaya kita bisa memahami dengan baik materi ini. Kemudian yang B, E ke G. E ke G. Kita perhatikan E ke G. Ini dia. Nah, E ke G ini merupakan diagonal bidang pada bidang EFGH ya. Seperti konsep di awal tadi, diagonal bidang itu apabila rusuk diketahui tinggal dikali dengan akar 2. Rusuknya ada 8 ya. Maka diagonal bidang dari segitiga
atau sisi miring ya, sisi miring EFG adalah 8 akar 2 ya. Kemudian untuk yang C, A ke G ya, A ke G, perhatikan dari titik A ke G. Nah begitu ya. Nah kalau kita perhatikan A ke G ini merupakan diagonal, bukan diagonal bidang ya, tapi diagonal ruang ya, karena dia berada di ruang. Diagonal dengan ruangnya, kita perhatikan segitiga yang memudahkan kita kira-kira yang mana. Kita boleh mencari segitiga siku-siku yang bisa kita gunakan untuk menentukan jarak dari A ke G. Pertama, segitiga yang bisa kita gunakan adalah segitiga ABG ya. ABG ya. Kenapa kita menggunakan segitiga ABG? Karena AB sudah diketahui ya, memudahkan kita. Kemudian BG juga tentunya bisa kita cari karena dia adalah diagonal bidang. Diagonal bidangnya tadi adalah 8 akar 2. 8 akar 2. Nah, berarti di sini siku-siku ya. Kenapa siku-siku? Karena teorinya adalah apabila garis K yang tegak lurus dengan bidang ABCD, atau di sini garis AB tegak lurus dengan bidang BCGF ya, maka semua garis di bidang BCGF ya, semua garis di bidang BCGF, maksudnya di sini garis yang termasuk di bidang BCGF adalah BG ya, garis BG yang berpotongan dengan AB pasti juga tegak lurus ya dengan garis AB-nya. Kalau di sini garis K namanya ya. Jadi garis AB apabila tegak lurus dengan bidang BCGF ya, BCGF, maka perlu diingat semua garis ya, semua garis di bidang BCGF yang berpotongan langsung dengan garis AB pasti tegak lurus. Ya, itu teorinya ya. Nah, kalau begitu maka berlaku teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras kita gunakan untuk mencari sisi AG. AG sama dengan akar dari langsung aja ya, 8 kuadrat. Ya, AB kan 8 kuadrat ditambah BG. BG-nya adalah 8 akar 2 dikuadratkan. Kemudian sama dengan akar dari 8 kuadrat adalah 64. Kemudian 8 akar 2 kuadrat adalah 128 ya, 128. Nah, selanjutnya kita tuliskan di sini AG sama dengan akar dari 4 tambah 8 itu 12 ya. Kemudian 8 9. Kemudian 192. 192 itu bisa kita sederhanakan menjadi 16 kali 12 ya. Nah, 16 kali 12 itu akar dari 16 adalah 4. Kemudian di sini akar 12. Kemudian akar 12 bisa sederhanakan lagi, 4 dikali dengan 12 sama dengan 4 kali 3 ya. Maka AG sama dengan 4, akar 4 adalah 2. Kemudian akar 3 kita tulis akar 3. Jadi AG sama dengan 8 akar 3. Ya. Oke, di sini berarti 8 akar 3. Maka berlaku juga untuk diagonal ruang yang lain ya. Diagonal ruang yang lain misalkan contohnya adalah BH atau HB, itu juga 8 akar 3, atau EC ya. EC juga diagonal ruang, panjangnya atau jaraknya adalah 8 akar 3. Jadi kesimpulannya untuk diagonal ruang ya, kesimpulannya untuk diagonal ruang selalu dikali dengan akar 3. Kalau diagonal bidang tadi selalu dikali dengan akar 2. Diagonal ruang ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari soal ini ya. Diagonal ruang itu
jaraknya selalu rusuk dikali dengan akar 3. Misalkan berarti rusuknya A, maka diagonal ruangnya adalah A akar 3, gitu ya. Ini kesimpulannya perlu diingat, perlu dicatat baik-baik ya, supaya tidak lupa dan memudahkan kita dalam proses perhitungan berikutnya. Jadi nanti berikutnya nggak perlu dicari ya, yang penting kita konsepnya sudah tahu ya. Kalau diagonal ruang itu tinggal dikali dengan akar 3, khusus untuk kubus ya. Ingat, kubus bukan balok ya, kubus. Oke, selanjutnya kita hapus dulu untuk mengerjakan yang D. Jadi diagonal ruang AG adalah 8 akar 3. Ini kita hapus lagi. Kita lanjutkan untuk yang D, E ke C ya. E ke C. Oke, itu juga diagonal ruang ya, sudah tadi ya. Berarti panjangnya adalah untuk ini 8 akar 3. Itu sudah terjawab semuanya. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal berikutnya. Oke, nomor 3, soal terakhir. Pada kubus ABCDFG berusukan 10 cm, tentukan jarak G ke titik tengah AB. Oke, di sini kita tarik dulu garisnya. Titik tengah AB ya, titik tengah AB kita akan katakan di sini ya. Titik tengah berarti kita bagi dua garis AB-nya. Kemudian kita kasih nama, misalkan titiknya adalah titik P. Berarti kita tarik garis G ke titik tengah AB, yaitu kita kasih nama titik tengahnya tadi adalah P. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini bukan diagonal bidang, juga bukan diagonal ruang ya, karena bukan dari sudut ke sudut ya. Dia di ruang tapi tidak sudut ke sudut, bukan diagonal ruang artinya. Oke, kita ambil segitiga yang menguntungkan kita. Kita ambil misalkan segitiganya adalah P B, kemudian BG misalnya. Itu salah satu contoh segitiga yang bisa kita gunakan. Jadi perhatikan segitiga PBG. Nah, AB itu adalah 10 cm ya, AB. Maka untuk PB bagi 2 berarti ya, karena di tengah-tengah atau setengahnya itu 5. Kemudian BG ya, BG ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu tinggal dikalikan dengan akar 2. 10 kali akar 2 yaitu 10 akar 2. Ya, jadi mudah ya berdasarkan konsep yang tadi. Nah, sisi ini sudah, kemudian pastikan ini adalah siku-siku ya, berdasarkan teori yang ini ya. Setiap garis apabila ada tegak lurus dengan bidang, maka semua garis di bidang tersebut tegak lurus juga dengan garis AB ini gitu ya. Termasuk PB ya, PB tegak lurus dengan bidang BG karena dia adalah terusan dari garis AB. Oke, kita gunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang GP ya. Di akar dari langsung aja ya, 5 kuadrat sisi yang alasnya, kemudian tingginya adalah ditambah 10 akar 2 kuadrat. Kemudian sama dengan akar dari 5 kuadrat itu adalah 25 ditambah 10 kuadrat kali akar 2 kuadrat adalah 200 ya. 200. Nah, sama dengan akar dari 225, 15 cm ya. Jadi jawabannya adalah panjang garis GP adalah 15 cm. Jarak titik G ke titik tengah AB atau disebut dengan GP 15 cm. Oke, selanjutnya kita hapus dulu ini. Nah, ini latihan soal, silahkan dikerjakan untuk mematangkan konsep kita ya. Panjang rusuk kubus ABCDFG H adalah 12, jarak titik B ke M. M itu di sini maksudnya, perpotongan dari diagonal bidang-bidang ini. Nah, M berarti titik B ke
M ya, kita bantu ya. Jadi kamu tinggal mencari segitiga yang memudahkan untuk mengerjakan soal ini. Selanjutnya kita hapus dulu. Nomor 2 ya. Ini balok ya, balok sama juga konsepnya, tinggal divariasikan saja cara menjawabnya bagaimana. Selanjutnya, oke, selesai. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.